Hai, sebelum kita lanjut materinya, kita akan perbaiki tampilan tabelnya. Jadi kalau sekarang kita lihat tabelnya baik-baik saja ya. Kemudian kalau kita perkecil, ya, tabelnya sudah responsif. Tapi ini kalau saya refresh, kita lihat tabelnya baik-baik saja. Tapi kalau saya perbesar, ya, seharusnya ini lebarnya dia 100% terhadap kotak ya, kotak pembungkus ya. Jadi kita perlu menambahkan sebuah kelas supaya lebar tabel ini selalu 100%. Kita ke user, kemudian index, Ctrl B. Nah, di sini kalian tambahkan W100. Kalau W100 itu berarti width 100% ya. Dan kita refresh. Kalau kita perkecil dan kita refresh, kita perbesar kembali, ya, tabelnya sudah normal ya. Kemudian biasanya untuk judul tabel ini kita simpan di tengah ya. Jadi di sini untuk scope call ini bisa kalian blok, Ctrl D. Kalian ganti jadi kelas text center dan di save dan refresh. Coba untuk ini juga nomor urut ya, nomor urut, username, ini semua kita buat jadi text center. Ini center, username juga center, ini juga foto. Kalau namanya tuh text start ya, supaya dia rata kiri. Karena ini dia secara default dia rata kanan ya, entah gara-gara template-nya. Sekarang dia sudah berada di tengah ya. Jadi tampilannya sudah lebih menarik. Selanjutnya kita akan buat dua buah tombol ya. Tombol ubah dan tombol hapus. Kalian buka Bootstrap. Dan cari namanya button ya. Ctrl K, button. Nah ini. Oh, bukan ini. Ctrl K, button. Nah ini base class. Sini ada beberapa warna ya. Kalau kita mau buttonnya tuh berbeda warnanya, tapi kita tidak akan ambil yang menggunakan tag button karena kita akan berpindah halaman. Jadi kita pakai yang ini ya, yang link. Ini kalian copy, Alt Z, kita simpan di sini, save. Yang pertama itu untuk ubah. Kalau ubah, buttonnya itu warna kuning ya. Kalau warna kuning itu dia warning. Nah ini warning. Kemudian di refresh. Ya ini sudah ada tombol ubahnya. Tapi kita tidak akan gunakan tulisan supaya ini tidak terlalu besar ya. Kita gunakan saja icon. Untuk template ini, dia kita lihat ikonnya di header. Ini ada beberapa icon yang sudah disediakan oleh template. Ada Bootstrap icon, box icon, dan remix icon. Jadi ada banyak icon yang bisa kita gunakan. Yang paling bagus itu sebenarnya font Awesom ya. Tapi supaya kita tidak perlu mendownloadnya lagi, kita gunakan saja ini box icon. Kalian cari box icon, kita cari edit.
Jadi ini kalian bisa pilih, kita ambil saja yang paling pertama, pilih font, kemudian di copy, kita ganti tulisan ini, ubah, save dan refresh. Dan ini di otomatis lagi di sebelah kanan, kalian tambahkan lagi kelas ya, text center, supaya dia berada di tengah. Kemudian untuk hrefnya, ini kita kasih php, kemudian paste URL ya, paste URL, kita arahkan ke halaman admin, kemudian /user /ubah titik php. Kemudian jangan lupa kita kirimkan parameter ya. Parameternya itu yaitu adalah ID. ID_user. Kalau di refresh, kalau kalian sorot, kalian lihat di bawah sini, oh ini lupa ya, tanda tanya ID sama dengan, kalau refresh kita sorot, nanti kelihatan linknya di bawah sini ya, ID sama dengan 2, ini ID sama dengan 1. Ini kalau klik masih error ya. Kemudian sekaligus saja kita buat ya, kita buat untuk tombol hapus. Ini bisa kalian copy, Alt Shift bawah, ini hapus titik php. Kalau hapus jangan warning ya, tapi danger itu warna merah. Kemudian cari icon yaitu trust. Ini kalian klik ikonnya, kemudian copy ya di bagian font, bukan di web komponennya, kita ganti ikonnya, dan di save dan refresh. Kalau jaraknya terlalu dekat, kalian bisa kasih margin ya, kasih margin di sini, margin n ya, me/2. Ini terlalu jauh ya, kita kasih 1 ya, supaya dia ada space ya. Kemudian ini kalau diperkecil, ini dia turun ya, ikonnya dia turun ke bawah. Ini kurang bagus. Supaya dia tidak turun ke bawah, dia selalu berada di atas bersampingan ya. Ini kalian tambahkan kelas text no warp. Jadi teksnya itu dia satu baris ya kalau no warp. Jadi dia tidak akan turun ke bawah, tidak akan membentuk 2 baris. Kalau di refresh ya, jadi dia tetap di atas 1 baris. Sekarang kita buat ini, kalau kita klik, kita buat ini, halaman ubah titik php. Untuk halaman ubah, Ctrl B, kalian bisa copy ya, semuanya dari tambah titik php. Jadi kalian klik tambah, file, kemudian save as. Kita rubah ini jadi ubah titik php. Jadi kalau kita refresh ya, tampilannya sudah ada, tinggal kita ambil datanya ya. Oh ya, ini kita cancel dulu. Sebelum kita selesaikan ubah, kita perbaiki dulu sedikit di indeks ya, ada yang saya lupa. Nah ini, kita perlu membuat sebuah fungsi ya, karena nantinya kita akan sering membuat script seperti ini, seperti contohnya kemarin pada saat kita buat PHP CRUD ya.
Supaya ini bisa lebih dinamis, kita akan buat dia di helper. Kita akan tambahkan sebuah fungsi baru untuk pengambilan data. Karena pada dasarnya, pada saat pengambilan data, script ini tuh dia semuanya sama ya. Yang membedakan itu hanya ini, query-nya. Jadi sebaiknya kita buat di sebuah fungsi baru. Kita buat function, ini kita namakan saja get ya. Kemudian isinya itu kalian bisa copy dari atas ini. Kalian copy dan save. Ini dollar query, nanti kita akan kirim ya. Kita akan kirim dari halaman index. Jadi kita akan tampung di sini. Dollar query-nya sudah tidak error, tapi dolar koneksinya error ya. Padahal dolar koneksi itu ada di atas. Tapi karena kita panggil di dalam function, makanya ini perlu kita rubah ya menjadi global variable. Jadi sekarang koneksinya sudah tidak error ya. Kemudian untuk nama variabelnya ini juga perlu kita rubah ya. Karena nantinya misalkan kalau kita sudah buat halaman berita, kita akan panggil lagi fungsi ini. Kita rubah menjadi $row. Sebenarnya meskipun tidak dirubah tidak masalah ya. Kemudian ini juga dirubah ya, row. Kita harus mengembalikan datanya. Jadi yang kita kembalikan itu ini, $row. Return $row. Dan di save. Sekarang di halaman index ini sudah bisa dihapus. Ini apa tadi? User ya. User. Berarti query ini kita ganti dengan user. Dan ini sudah tidak lagi kita butuhkan. Sekarang kita tinggal panggil fungsinya, yaitu get dan kirim query-nya. Sekarang kalau kita refresh, seharusnya dia tidak ada error ya. Errornya tidak ada. Tapi kedepannya, kalau nanti ada halaman indeks yang lainnya, scriptnya jadi lebih pendek ya. Ini perlu kita naikkan supaya dia jadi satu baris. Ya. Kita refresh, tidak ada error. Sekarang kalian buka halaman ubah ya. Di halaman ubah ini, sebelum kita isi datanya, kita perlu memanggil datanya berdasarkan ID yang kita terima. Jadi perlu kita ambil dulu ID-nya. $ID sama dengan $get ID. Kemudian sekarang kita akan ambil data user berdasarkan ID. Ini juga nantinya akan sering-sering kita buat. Jadi sebaiknya kita buat juga di dalam function ya, supaya scriptnya lebih pendek dan functionnya itu lebih dinamis, jadi lebih bisa digunakan di beberapa halaman lainnya. Kalau ini get, kita ambil semua data, kita buat function baru lagi, function get where. Jadi untuk mengambil satu data ya. Kemudian seperti di atas, dia harus menerima query. Dan ini perlu kita panggil ya, ini global koneksi. Selanjutnya
dolar row sama dengan ini ya, MySQL assets, kemudian buka kurung MySQL query. Kemudian return ya, return dolar row. Atau ini tidak perlu kita tampung ya, langsung saja kita kembalikan. Jadi nantinya query-nya akan masuk di sini. Karena ini hanya mengambil satu baris data, makanya tidak perlu kita gunakan pengulangannya. Kalau ini kita mengambil seluruh baris data, makanya kita perlu lakukan pengulangan. Tinggal kita panggil getWhere di halaman ubah. Dolar user sama dengan getWhere, kemudian perlu kita kirim query-nya. Query-nya itu sama seperti pada saat kita buat PHP recruit ya. Select bintang from user where ID user sama dengan dolar ID. Kalau kita verdam dolar user dan di save, nah kita refresh ya, datanya sudah berhasil dipanggil berdasarkan ID-nya. Dan scriptnya lebih pendek ya, karena kita sudah pisahkan fungsinya lebih kompleks ya. Sekarang kita cetak datanya. Kita lewati dulu ini ya untuk gambar. Kita cetak dulu di username. PHPE user ya. Username. Kemudian untuk password ini tidak perlu kita buat menjadi required ya, karena siapa tahu user tidak ingin merubah password. Jadi tanda bintangnya kita hapus, requirednya juga kita hapus. Ini juga, dan hapus juga required. Ini bisa kalian copy. Ini nama. Kemudian role-nya ya. Jadi ini kita buat operator ternary. Jadi jika role sama dengan 1, berarti selected ya. Selain daripada itu kita kosongkan dan replace. Ya, sudah muncul ya. Ini tadi yang ada, kita cari yang ada fotonya ya. Kemudian kita buat lagi operator ternary ya di sini, foto. Ya, ini kalian bisa buat operator ternary, atau lebih gampangnya itu kita buat seperti di halaman indeks ya. Jadi ini bisa kalian copy dari halaman indeks, kita paste dulu di sini. Tapi ini bukan raw foto ya, tapi kalian blok jadi user. Jadi jika ada foto, kita cetak fotonya. Kalau tidak ada, kita cetak foto default. Tapi ingat, ini perlu kalian ambil ID-nya. Dan ini ya, sama kelasnya ya. Ganti width 70. Ini sudah bisa dihapus. Save and replace. Jadi kalau ada fotonya ditampilkan. Kalau kita mau ganti, berfungsi ya.
Tapi kalau tidak ada fotonya, ya, yang ditampilkan adalah foto default. Sekarang kita buat scriptnya. Kalau tombolnya dikirim ya, ini perlu kita rubah. Yang pertama password, karena tadi passwordnya itu tidak wajib, berarti kita perlu lakukan pemeriksaan ya, apakah user ingin mengganti password atau tidak. Jadi kalian perlu pemeriksaan if jika passwordnya ada isinya, berarti kita rubah passwordnya. Tapi kalau user tidak isi password, berarti password yang kita kirim adalah password yang lama ya. Password lama diambil dari mana? Diambil dari sini, $user password. Kemudian yang kedua, kalau user tidak upload foto, jangan kita kirim kosong. Nanti foto di database itu fotonya terhapus. Kita perlu kirimkan juga foto lama. Nah, ini foto. Kemudian kita perlu menghapus file fotonya ya. Jadi kalau ada file fotonya yang lama ya, itu perlu dihapus supaya aplikasi kita nanti tidak membengkak kapasitasnya gara-gara file-file foto yang tidak digunakan. Sini kita periksa if. Jadi jika fotonya berhasil di-upload, ini kalau user tidak mengupload foto, kita kirim foto yang lama. Tapi kalau user mengupload foto dan proses uploadnya itu berhasil, foto yang lama ini perlu kita hapus. Untuk menghapusnya, kita gunakan perintah unlink. Kemudian kita cari di mana lokasi fotonya ya. Lokasi fotonya tuh ada di sini. Tapi ini baru nama foldernya ya. Perlu kita gabungkan lagi dengan nama filenya. Sekarang kita edit lagi untuk query-nya. Nah, ini perlu diganti ya, query-nya. Ini update user set. Bisa kalian enter ya supaya lebih gampang. Yang pertama sesuai di database ya, username, password, nama, role, foto. Username sama dengan $username. Kemudian koma ya, alt shift bawah. Yang kedua itu adalah password. Setelah password, kemudian nama ya, nama, role ya. Yang terakhir itu adalah foto. Jadi username, password, nama, role, foto. Username, password, nama, role, foto. Ini kalau yang terakhir jangan pakai koma ya. Nah, where ID user sama dengan $ID. Nah, ini data berhasil diubah. Ini bukan tambah ya, tapi ubah titik php tanda tanya ID sama dengan titik, perlu kita kirim juga ID-nya ya. Jadi kalau gagal nanti dia akan kembalikan ke halaman ini. Sekarang kalau tidak ada fotonya,
Kita akan ganti ya. Kita cari foto. Ini kita ganti namanya jadi adminnya. Oh, ini kayaknya ada kesalahan. Ya, ini pantas dia langsung menyeleksi admin. Ini harusnya jadi 2, supaya yang diseleksi itu adalah super admin. Ini akan kita ganti, misalkan namanya, dan kita rubah role-nya ya jadi admin. Oh, ini salah ya. Namanya kita rubah, kemudian role-nya jadi admin, kita rubah juga fotonya, dan kita submit ya. Namanya no. Username, password, nama, role. Ini nama. Oh, ini ya. Ini untuk nama kita salah tipe datanya ya. Jadi ini perlu kita rubah. Tipe datanya seharusnya dia varchar ya. Makanya tidak mau masuk untuk abjad ya. Jadi kita tes kembali. Kita rubah namanya dan submit. Ya, namanya sudah berubah. Role-nya juga sudah berubah. Sekarang kita tes kalau kita ganti fotonya ya. Kalian perlu buka di aset, kemudian upload. Ya, ini ada 2 buah foto. Kita akan ganti foto ini. Kalau kita ganti, seharusnya foto ini juga harus dihapus karena fotonya sudah tidak kita gunakan ya. Kalau untuk ini kita ganti juga namanya. Tidak perlu ganti role-nya ya. Kita ganti fotonya. Submit. Ya. Fotonya sudah berhasil dirubah, namanya juga sudah berhasil dirubah. Kemudian di file penyimpanan fotonya, yang foto tadi sudah dihapus ya, sudah diganti dengan foto yang ini. Jadi untuk tambah dan ubah sudah berhasil ya. Tambah, ubah, tampil, semuanya sudah fix. Nanti kita lanjutkan untuk tombol hapusnya ya. Sekian untuk video kali ini.